Pesawat Sukhoi Superjet 100 membelah udara Indonesia yang lembab, simbol ambisi yang berkilauan. Sebuah pameran kecanggihan teknik Rusia. Misinya untuk memikat calon pembeli dengan pertunjukan kemampuannya yang memukau. Di dalamnya ada pilot berpengalaman, eksekutif yang bersemangat, dan sekelompok wartawan Indonesia. Pena mereka siap untuk mencatat kemenangan jet tersebut. Tanggalnya adalah 9 Mei 2012. Tujuannya, penerbangan demonstrasi rutin di atas lembah-lembah subur Jawa Barat. Penerbangan berjalan lancar, Superjet tampil sempurna di bawah kendali awaknya yang berpengalaman. Kemudian, dalam sekejap yang mengerikan, kemenangan berubah menjadi tragedi. Pesawat itu, alih-alih dengan anggun bernavigasi di sekitar puncak Gunung Salak yang megah, malah keluar jalur. Itu adalah penyimpangan yang fatal. Gunung itu tampak menjulang, dinding hijau di jalur jet yang tak curiga. Tabrakan yang tak terhindarkan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia penerbangan. 45 nyawa melayang dalam satu momen bencana itu. Gunung itu, saksi yang tak tergoyahkan, telah merenggut korban lainnya. Kecelakaan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri. Itu meninggalkan jejak pertanyaan yang tak terjawab dan rasa kehilangan yang mendalam. Setelah kejadian tersebut, para penyelidik, pakar, dan keluarga para korban bergulat dengan pertanyaan yang sama menyiksanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di antara para korban adalah pilot, veteran berpengalaman di langit. Kapten Alexander Yablonsev dengan segudang pengalaman telah memegang kendali. Kopilotnya, Alexander Kochetkov, telah berbagi kokpit dengannya dalam banyak penerbangan. Keterampilan dan penilaian mereka selalu tidak perlu dipertanyakan lagi sampai hari naas itu. Daftar penumpang terbaca seperti siapa yang ada di industri penerbangan Indonesia. Eksekutif dari Sky Aviation, Kartika Airlines, dan pelita air semuanya ada di dalamnya. Harapan mereka untuk masa depan disematkan pada pesawat ramping itu. Wartawan seperti Femi Adisompeno dari Bloomberg Businessweek Indonesia dan Aditya Wahyudi, seorang fotografer untuk majalah angkasa, ada di sana untuk mendokumentasikan acara tersebut. Kamera mereka siap untuk mengabadikan setiap gerakan jet. Ada juga tamu, individu yang tertarik pada daya pikat penerbangan dan janji Superjet. Setiap kehidupan yang terhenti, sebuah cerita yang tak terungkap. Impian, aspirasi, dan cinta yang mereka bagi dengan keluarga mereka lenyap dalam sekejap mata. Hilangnya nyawa sangat mengejutkan, sebuah pengingat suram tentang kerapuhan keberadaan manusia. Lokasi kecelakaan, pemandangan kehancuran yang tak terbayangkan, menjadi bukti sifat tragedi yang tiba-tiba dan tidak pandang bulu. Jauh di dalam reruntuhan, terletak di antara logam yang hancur dan impian yang hancur, terdapat kotak hitam. Perangkat sederhana ini sering disebut sebagai saksi bisu, memegang kunci untuk mengungkap misteri penerbangan naas itu. Saat para penyelidik dengan susah payah mengeluarkan kotak hitam dari puing-puing, rasa urgensi mencengkeram mereka. Data yang dikandungnya, rekaman kokpit dan parameter penerbangan, menjanjikan untuk mengungkap momen-momen terakhir penerbangan. Perekam suara kokpit melukiskan gambaran yang mengerikan. Beberapa detik menjelang kecelakaan, sistem peringatan dan kesadaran medan membunyikan peringatannya yang terus-menerus. Peringatan, medan di depan, tarik ke atas, tarik ke atas. Tetapi tanggapan dari kokpit sangat mengerikan. Kita baik-baik saja, tunggu. Ada apa dengan radar ini? Salah satu pilot terdengar berkata, kata-katanya mengkhianati kurangnya urgensi yang fatal. Beberapa saat kemudian, suara lain, dipenuhi dengan kepanikan, memecah percakapan santai itu. Ini bukan permainan. Kita terlalu dekat. Peringatan panik datang terlambat. Suara tabrakan yang mengerikan diikuti oleh keheningan yang menakutkan, tiba-tiba mengakhiri rekaman. Data yang diambil dari perekam data penerbangan menguatkan narasi mengerikan yang ditangkap oleh perekam suara kokpit. Pesawat, untuk alasan yang belum ditentukan, telah menyimpang signifikan dari jalur penerbangan yang dimaksudkan. Gunung Salak, gunung berapi yang tidak aktif diselimuti kabut dan legenda,
telah lama menjadi sumber kekaguman dan ketakutan. Lerengnya yang diselimuti hutan hujan lebat menyembunyikan medan yang berbahaya dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Gunung yang dikenal karena sifatnya yang tak kenal ampun ini telah merenggut banyak pesawat selama bertahun-tahun. Penduduk desa setempat membisikkan kisah tentang roh pendendam yang menjaga gunung, menghukum mereka yang berani masuk tanpa izin. Pada hari naas itu, gunung itu memenuhi reputasinya yang menakutkan. Cuaca seperti yang sering terjadi di wilayah tersebut berubah drastis. Awan tebal turun di lereng mengaburkan puncak dari pandangan. Medannya perpaduan berbahaya antara lembah curam dan lereng berhutan lebat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi tim pencarian dan penyelamatan. Lokasi kecelakaan yang terletak di jurang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki, membuat upaya pemulihan menjadi mimpi buruk logistik. Gunung itu seolah-olah menjaga rahasianya, membuat tugas mengambil jenazah dan reruntuhan menjadi cobaan yang mengerikan. Bagian 5. Pertemuan fatal dari kesalahan-kesalahan. Investigasi atas kecelakaan Sukhoi Superjet 100 mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Tragedi itu bukanlah akibat dari satu kegagalan bencana, tetapi serangkaian kesalahan dan salah penilaian yang mematikan. Investigasi resmi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia menyimpulkan bahwa penyebab utama kecelakaan itu adalah controlled flight into terrain. Ini berarti bahwa pesawat di bawah kendali pilot telah terbang ke lereng gunung. Investigasi mengungkapkan bahwa pilot telah menonaktifkan Terrain Awareness and Warning System, fitur keselamatan penting yang dirancang untuk memperingatkan pilot tentang potensi tabrakan dengan medan. Mengapa awak yang berpengalaman mengabaikan sistem peringatan yang begitu penting tetap menjadi bahan perdebatan? Yang berkontribusi pada bencana tersebut adalah suasana santai di kokpit. Kehadiran calon pembeli yang diundang ke kokpit untuk menyaksikan kemampuan pesawat secara langsung menciptakan gangguan yang berakibat fatal. Para pilot yang asik mengobrol dengan tamu mereka gagal memantau instrumen pesawat secara memadai dan menanggapi keadaan darurat yang meningkat. Investigasi juga menyoroti kondisi cuaca yang menantang dan medan pegunungan sebagai faktor penyebab. Para pilot yang tidak terbiasa dengan daerah tersebut mungkin telah meremehkan bahaya yang ditimbulkan oleh puncak yang menjulang tinggi dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Bagian 6. Faktor manusia, mata rantai yang rapuh. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 berfungsi sebagai pengingat nyata tentang peran penting faktor manusia dalam keselamatan penerbangan. Para pilot, terlepas dari pengalaman mereka, membuat serangkaian kesalahan yang menentang penjelasan. Satu teori menyatakan bahwa pilot telah menjadi lalai, terbuai oleh rasa aman yang salah oleh teknologi canggih pesawat. Superjet dengan sistem fly-by-wire yang canggih dan avionik canggih, mungkin secara tidak sengaja menumbuhkan ketergantungan yang berbahaya pada otomatisasi. Kemungkinan lain ada bahwa pilot telah menjadi korban dari apa yang dikenal sebagai bias kelanjutan rencana. Fenomena ini umum dalam situasi stres tinggi, terjadi ketika individu menjadi terpaku pada rencana awal mereka, bahkan ketika disajikan dengan bukti yang jelas bahwa itu tidak lagi layak. Suasana santai di kokpit diperburuk oleh kehadiran tamu, kemungkinan berkontribusi terganggu penilaian pilot. Para pilot alih-alih diskusi pada tugas utama bos supaya mereka terganggu dengan percakapan dan keinginan untuk mengesankan penumpang mereka. Bagian 7. Gema tragedi masa lalu. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100, meskipun tragis dengan sendirinya, bukanlah insiden yang terisolasi. Itu bergabung dengan daftar panjang dan suram kecelakaan penerbangan, di mana kesalahan manusia, seringkali bersamaan dengan kegagalan teknis atau faktor lingkungan, telah menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan. Bencana Bandara Tenerife tahun 1977, di mana dua Boeing 747 bertabrakan di landasan pacu,
tetap menjadi kecelakaan paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Miskomunikasi, jarak pandang yang buruk, dan serangkaian peristiwa malang berkonspirasi untuk menciptakan badai kesalahan manusia yang sempurna. Pada tahun 1996, penerbangan American Airlines Mimas Labutu jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional John F. Kennedy. Kecelakaan itu, yang menewaskan semua 260 orang di dalamnya, dikaitkan dengan penggunaan pedal kemudi yang berlebihan oleh pilot, menyoroti pentingnya pelatihan pilot yang tepat dan desain pesawat. Tragedi-tragedi ini, bersama dengan banyak tragedi lainnya, berfungsi sebagai pengingat suram tentang pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu. Industri penerbangan didorong oleh pengejaran keselamatan yang tak henti-hentinya, telah membuat langkah signifikan dalam meningkatkan desain pesawat, pelatihan pilot, dan prosedur mediation manajemen. Bagian 8. Di luar reruntuhan, pencarian jawaban. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 mendorong penyelidikan menyeluruh oleh otoritas Indonesia dengan bantuan dari pakar Rusia dan internasional. Tujuannya tidak hanya untuk menentukan penyebab kecelakaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi masalah sistemik apapun yang mungkin berkontribusi pada tragedi tersebut. Investigasi meneliti setiap aspek penerbangan, mulai dari pelatihan dan pengalaman pilot, hingga catatan perawatan pesawat dan kondisi cuaca yang berlaku. Perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan yang ditemukan dari reruntuhan memberikan wawasan penting tentang momen-momen terakhir penerbangan. Tim investigasi juga memeriksa peran pengendali lalu lintas udara, medan di sekitar lokasi kecelakaan, dan tindakan tim pencarian dan penyelamatan. Tidak ada kebutuhan bisnis yang terlewat dalam upaya untuk memahami apa yang salah. Temuan investigasi, sementara menjelaskan urutan peristiwa yang menyebabkan kecelakaan itu, tidak banyak mengurangi kesedihan dan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga para korban. Bagi mereka, pertanyaannya tetap ada. Mengapa orang yang mereka cintai harus mati? Mungkinkah ada yang bisa dilakukan untuk mencegah tragedi ini? Bagian 9, dalam bayangan gunung, pelajaran untuk masa depan. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100, sebuah tragedi yang terukir dalam sejarah penerbangan, berfungsi sebagai pengingat yang pedih tentang risiko yang selalu ada terkait dengan perjalanan udara. Pelajaran yang dipetik dari bencana ini terus membentuk protokol keselamatan dan memengaruhi program pelatihan pilot di seluruh dunia. Temuan investigasi menyoroti pentingnya pelatihan pilot yang kuat, khususnya di bidang manajemen sumber daya awak, kesadaran situasional, dan kepatuhan terhadap prosedur operasi standar. Tragedi tersebut menggarisbawahi kebutuhan pilot untuk mempertahankan lingkungan kokpit yang steril, bebas dari gangguan, terutama selama fase kritis penerbangan. Kecelakaan itu juga menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan penerbangan. Industri ini didorong oleh komitmen untuk mencegah tragedi di masa depan, telah merangkul kemajuan teknologi, meningkatkan program pelatihan, dan menerapkan peraturan keselamatan yang lebih ketat. Warisan kecelakaan Sukhoi Superjet 100 adalah pengingat yang serius bahwa bahkan di era teknologi canggih dan protokol keselamatan yang ketat, kecelakaan masih bisa terjadi. Faktor manusia, dengan segala kompleksitas dan kerentanannya, tetap menjadi aspek penting dari keselamatan penerbangan. Selama manusia naik ke langit, pengejaran langit yang lebih aman akan tetap menjadi perjalanan yang berkelanjutan. Kenangan mereka yang hilang dalam bayangan Gunung Salak berfungsi sebagai pengingat konstan akan pentingnya misi ini.